Ya Allah Rabbi waghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah Rabbi ballighna bi jahi ya Allah bi jiwari khair maq'ad ya Allah Rabbi waghfir li dhunubi ya يا الله وصلاة الله جازا أسرف رسل محمد وسلام مستمر والذين Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mugi-mugi ganti mau sholawat bulan panjenengan sedaya estu nalika wonten alam akhirat tansah dipun akui dening baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sedaya hajat bulan panjenengan estu dipun ridhani dipun kabulaken Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Semoga punyai yang pangapunten nggih. Alhamdulillah sugeng rawuh Al Ustaz Muhammad Ilyas LC Al Hafiz Ustaz Imam Gus Rizki dulur kembar kula itu nasib ketinggalan pada boten Bu boten cita budak nggih aku dhewe yang ngono. Alhamdulillah mugi-mugi Gus Rizki punyai tansah dipun paringi kesehatan dhahiran wa batinan. Dipun janji kalian Allah sehingga saged nuntun kawula setiap malam Selasa sak mangke selama beliau boten enten ke majelis Al-Futuh untuk sementara waktu. Dumateng sedaya jamaah Al-Futuh rahimakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala.
Kita lajengaken adicara ingkang salajengipun inggih punika sambutan saking Bapak Ketua Bapak Haji Joko Suyatno nggih. Nggih beliau sampun wonten mriki nggih. Kula suwun mewakili saking Majelis Al-Futuh beliau paring sambutan dumateng sedaya jamaah. Pramila dumateng beliau Bapak Haji Joko Suyatno utawi Bapak Haji Fauzan selaku Ketua Majelis Al-Futuh wekdal sahabapan kita sumanggaken. Kali jimeneng Mbak Haji nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Allahumma sholli wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Amma ba'du. Hadratul mutaramin al-mutaramin para ahli para ulama Madam Pengelanipun Al-Habib Ustaz Abdullah Al-Jufri ingkang kula hormati kula takdiri dumateng pengelanipun Al-Ustaz Muhammad Ilyas Karsi ugi pengelanipun Gus Zazuli Al-Banjari oleh Gus Muhammad RSP oleh kula piyambak. Kula piyambak. Awake dhewe durmati. Alhamdulillah derengipun matur monggo kita sareng-sareng ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring dumateng kula dalasan panjenengan sami kesarasan kawilujengan kanugrahan kanikmatan ingkang boten saged kula sebat setunggal bapa setunggalipun. Awit saking menika monggo rawuh syukur menika kita ikraraken sesarengan kanthi waosan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat sarta salam katur dumateng junjungan kita Nabi besar Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang rinten kelawan dalu tansah kita tenggo-tenggo syafaat lan pitulunganipun langkung-langkung mangke wonten ing yaumul akhir. Mugi saestu sedaya Majelis Al-Futuh dan keluarganipun dipun daku umatipun Kanjeng Nabi sehingga pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahullah. Wau sing kula sebutke namun niki sakniki kula nyebutke panjenengan. Hadirin hadirat ingkang kula hormati. Wabile sepindah kula ngaturaken panjenengan matur nuwun atas kerawan panjenengan sami rutinan anggenipun malam Selasa Majelis Al-Futuh kawontenaken pengajian ngaturaken agunging panuwun mugi-mugi kanthi perawan panjenengan sami dengan iringan doa marhaban ala wasallan binturikum mugi-mugi dados doa kula kalambian sami sehingga keluarga kula kalam panjenengan dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah tentrem ayem. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun
kula laporaken bilih kegiatan wonten ing Majelis Al-Butuh hari ini sampai tahap pembangunan. Niki nek kula bahas pembangunan kalian sedayanipun itu mungkin waktunya telas. Untuk itu nggih kula melaporkan saja bilih hari ini Majelis Al-Butuh mengadakan pembangunan yang tahap pengecoran untuk ini tiang-tiang ini sebetulnya ini masih kurang. Ya alhamdulillah pada hari ini malam hari ini tempat ini sudah bisa ditempati untuk pengajian. Alhamdulillah. Semoga kedepannya nanti dengan sedikit demi sedikit nanti pembangunan dan semua kegiatan untuk kelancaran Majelis Al-Butuh bisa lancar, bisa selamat, bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi boten kathah ingin kula matur karena ini banyak para abae, kalih para kiai, para ustadz. Kula boten banyak lebar anggen kula matur, mbok kenawi wonten anggen kula matur wonten kekurangan utawa kelepatan, kula secara pribadi ngaturaken agunging pangapunten sak ageng-agengipun. Mekaten saking kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur sangat dumateng Bapak Joko Suyanto ingkang sampun paring sambutan atas nami Majelis Al-Butuh. Dumateng sedaya jamaah rahimakumullah, saderengipun kita lajengaken adicara salajengipun nggih kula mewakili saking keluarga Bapak Haji Satoto dumateng Habibana Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Jufri. Mohon doanya Fatihah buat beliau Bapak Haji Satoto ingkang nembe mlebet rumah sakit. Kita nyuwunaken Fatihah nggih dhateng beliau Habib Husain bin Abdullah Al-Jufri samangke dados dumateng sedaya keluarga kita menawi enten kagungan sakit samangke saged dipun dongaaken mugi-mugi Bapak Haji Satoto tansah pinaringan keselamatan kesehatan di samangke kula suwun beliau Al Habib Husain bin Abdullah Al-Jufri untuk mendoakan Bapak Haji Satoto. Saderengipun beliau karim maidha hasanah sunaken doa saking Al Ustadz Muhammad Ilyas LC Al-Hafiz selaku pembina Majelis Darul Islah wonten Kelobongan. Dumateng Al Ustadz Muhammad Ilyas LC Al-Hafiz wekdal sahabatan kita sumanggaken. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jadi hadirin sekalian, sebelum kita berdoa mari kita fokus, singkirkan sebentar urusan-urusan dunia kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah dengan kita fokus betul-betul minta kepada Allah, Allah akan mendengar doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa salli wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم ربنا يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. اللهم يا غني يا حميد يا مطيع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك بفضلك عما يشاء وبفضلك عما سواك بفضلك عما سواك. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة. إنك سميع الدعاء إنك سميع الدعاء. يا الله يا رحمن يا رحيم. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di malam yang mulia ini ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, di malam yang mulia ini ya Allah, kami berkumpul ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah, kami berkumpul di sini ya Allah, memohon rahmat-Mu ya Allah, memohon rahmat-Mu ya Allah, memohon kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pandanglah kami semua yang hadir di malam hari ini ya Allah dengan pandangan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangilah kami semua ya Allah, sayangilah kami semuanya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon ampunan kepada-Mu ya Allah atas dosa-dosa kami yang selama ini kami lakukan ya Allah, baik yang kami lakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang kami lakukan secara besar maupun kecil-kecilan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segelap-gelapnya masa lalu kami ya Allah, segelap-gelapnya masa lalu kami ya Allah, sehitam-hitamnya masa lalu kami ya Allah, sepekat-pekatnya masa lalu kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Begitu juga ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah. Muliakan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkan kami ya Allah apabila kami belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan hadirnya kami di majelis pada malam hari ini ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di sini ya Allah, jadikan anak-anak yang bisa berbakti kepada orang tua kami ya Allah, baik orang tua kami yang sudah meninggal maupun yang belum ya Allah. Untuk orang tua kami yang belum meninggal ya Allah, jadikan kami orang-orang yang bisa berbakti kepadanya ya Allah. Berikan kami kesempatan ya Allah pada malam hari ini dan berikut-berikutnya ya Allah, untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim, dosa kami banyak ya Allah, dosa kami banyak ya Allah, banyak sekali ya Allah. Namun ya Allah, jangan haramkan kami ya Allah untuk bisa berjumpa dengan Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mengharap dengan hadirnya kami di majelis pada malam hari ini ya Allah, memohon untuk bisa berjumpa dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sadarkanlah kami ya Allah, sadarkanlah kami ya Allah. Beritahulah, yakinkanlah kepada diri kami masing-masing ya Allah. Sadarkanlah kepada diri kami ya Allah bahwa bumi ini tidak ada yang indah ya Allah. Sadarkanlah kepada diri kami masing-masing bahwa bumi ini tidak ada yang indah ya Allah, kecuali dengan diutusnya kekasih-Mu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali di dalamnya ada jasad baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga surga ya Allah, tidak indah kecuali di dalamnya ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, maafkanlah kami ya Allah yang selama ini jauh dari Nabi Muhammad SAW. Maafkanlah kami yang selama ini ya Allah selalu menyakitkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Maafkanlah kami yang selama ini akhlak kami jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim,
Ampunkanlah ya Allah, jangan laporkan amal-amal jelek kami kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu akan menyakitkan hati beliau ya Allah. Karena itu akan menyakitkan hati beliau ya Allah. Begitu sayangnya beliau kepada kami ya Allah, kepada kami semuanya ya Allah, namun kami tidak mengerti ya Allah. Mengertikanlah kami ya Allah, yakinkanlah ya Allah bahwa beliau sayang sekali kepada kami ya Allah. Beliau sayang sekali kepada kami semua ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah. Sebentar lagi ya Allah kami akan menyambut bulan yang dimana bulan itu mulia karena dengan kelahiran beliau ya Allah, yaitu bulan Maulid ya Allah. Sebentar lagi kami akan menyambutnya ya Allah. Berikan kami kekuatan semuanya ya Allah, kekuatan zahir dan batin ya Allah, untuk bisa ceria, untuk bisa gembira, untuk bisa memeriahkannya ya Allah. Satu-satu di antara kami, satu persatu ya Allah, berilah kekuatan untuk bisa memeriahkannya ya Allah. Berilah kami kekuatan ya Allah untuk bisa membawa Nabi kepada pulang ke rumah-rumah kami semuanya ya Allah, menyebarkan kasih sayangnya ke rumah-rumah kami ya Allah, sehingga di rumah kami terdapat ketentraman, ketenangan, keberkahan, kebahagiaan berkat hadirnya Nabi di rumah-rumah kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah kami ya Allah, berilah kami kesempatan untuk membawa pulang baginda Nabi Muhammad SAW ke rumah-rumah kami ya Allah, sehingga kami bisa saling berkasih sayang satu sama lain. Maafkan kami ya Allah yang masih memarahi pasangan kami. Maafkan kami ya Allah yang masih selalu marah-marah dan kasar kepada istri kami, kepada suami kami, yang masih selalu marah-marah dan kasar kepada anak-anak kami ya Allah. Maafkanlah ya Allah. Maafkanlah kami juga yang masih sering kadang-kadang memarahi orang tua kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah ketentraman, ketenangan. Jadi masalah-masalah kita dengan doa dari beliau semua diberikan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kasih semangat Bu. Kasih semangat Bu. Bapak-bapak apa teh semangat banget. Alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng sedaya jamaah Majelis Al-Fudur rahimakumullah, menginjak acara yang terakhir jipuniko mauidul hasanah ingkang badhe dipun aturaken dening guru mulia kita Al-Habib Usaid bin Abdullah Al-Jufri. Dumateng beliau Habibana, waktu dan tempat kita persilahkan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ngomong lebih seseli meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insa wal jin wa khalaqal imamal muttaqin wa zayyana al-jinana bi ismihi wa afdalil mursalin. Tawassalna bi yasin wa bil awliya'i was suhada'i was salihin. Summa alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan mahmudatan marhumatan makrumatan wa mu'azzamatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa addim wa majid wa tahannan ala jaddil Hasan wal Husain wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majlis pada malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiah. Kita ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pejuang-pejuangnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi pasukan-pasukannya Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong-penolongnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penolong-penolongnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian menjadi penolong, yaitu kita mensiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sebut
kita sampaikan apa yang kita dapat pada malam hari ini, kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, sehingga mereka mendapatkan manfaat daripada majelis ini. Majelis ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semuanya. Ya, sampaikan semua kepada anak-anak kita, keluarga, sehingga mereka juga mendapatkan faedah atau manfaat dari majelis ini. Tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya yang suci dan semua yang mengikuti mereka daripada shalihin. Tidak lupa pula saya haturkan salam hormat, salam ta'zim saya wabil khusus yang pertama guru kita bersama Ibu Nyai Nur Mazidah, pengasuh Ponpes Al Mukmin. Alhamdulillah beliau bisa rawuh di tempat ini. Semoga Allah Ta'ala panjangkan usianya, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, diberikan kekuatan sehingga bisa terus membimbing kita. Tidak lupa pula kami haturkan salam hormat saya yang saya hormati guru kita bersama Al-Ustadz Ilyas Muhammad Ilyas LC, juga kepada yang ada di samping saya Gus Jazuli, juga kepada Bapak Ketua Bapak Haji Fauzan dan semua para asatid yang hadir di tempat ini, Gus Jazuli, juga Ustadz Ali, Ustadz Widodo, Ustadz Imam, Ustadz Narso, dan Ustadz-Ustadz yang lain, juga kepada para sesepuh yang hadir di tempat ini, insya Allah menambah keberkahan daripada tempat ini. Ya, juga semua yang terlibat di dalam majelis ini, ya semuanya yang mendonasikan daripada hartanya, yang berjuang dengan tenaganya, dengan materinya, dengan doa, semuanya yang terlibat, baik yang hadir di tempat ini, semuanya insya Allah Ta'ala kabulkan daripada doa-doanya. Allah Ta'ala kabulkan niat-niatnya, Allah Ta'ala kabulkan hajat-hajatnya, hajat dunia, hajat akhirat, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Juga yang saya hormati, saya cintai, ya grup Hadrah Al-Futuh, Masya Allah, ya menambah kehusuan kita ketika bersolawat, juga kepada grup dari Sufi, Masya Allah luar biasa. Jadi kami menyaksikan, Masya Allah, semoga tetap istiqomah berjuang di jalannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, para generasi muda kita, ya kita sirami, kita pupuk dengan ilmu, kita pupuk dengan ta'zim, sehingga mereka meneruskan daripada perjuangan guru-gurunya. Alhamdulillah, ya kita bisa berkumpul di tempat ini. Sedikit yang bisa kami sampaikan, karena saya takut ya terlalu malam juga ibu-ibu matanya sudah merah semua, nggak tahu merah karena nangis atau karena ngantuk, ya karena sama-sama merah. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bersilaturahim lagi di tempat ini. Sedikit kami sampaikan karena ini sedikit mulai menjadi polemik. Ada suatu masalah, sedikit masalah ya, yang saat ini tengah melanda kita, yaitu berbagai macam fitnah, sehingga tadinya saya tidak mau jawab pertanyaan ini, tapi karena sekali dua kali ada terus yang bertanya kepada kita, kami akan sampaikan sedikit ya tentang masalah ini, tapi insya Allah mudah-mudahan yang sekali ini cukup. Karena kami sudah menyampaikan kepada guru-guru kami bahwasanya masalah ini tidak perlu diperpanjang karena akan mengotori hati kita. Ya. Disampaikan bahwasanya tentang terkait masalah, yaitu masalah nasab ini katanya yang terputus dan lain sebagainya. Ya. Banyak para orang-orang yang menyampaikan nasab habaib terputus, duriyah terputus dan sebagainya terjadi saat ini. Nah ini sedikit saya ingin menyampaikan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk saling membalas seperti anak kecil, mereka menyampaikan gini, kita menyampaikan itu, bukan. Tapi saya mengkhususkan kepada Majelis Al-Futuh ini, ya supaya kokoh fondasinya. Kalau fondasinya kokoh, insya Allah ada orang bilang gini nggak terombang ambing, ada orang bilang gini nggak menggok, sehingga kita nggak perlu dengarkan lagi. Kita sudah kokoh dengan keyakinan kita. Makanya saya khususkan sekali ini khusus untuk di Majelis Al-Futuh ini.
Ya, jadi pada kesempatan malam hari ini kita sampaikan bahwasanya yang diajarkan oleh guru-guru kita, para habaib thorigoh kita ini, ya, bukan thorigoh cacian, bukan thorigoh makian. Mereka mengatakan thorigohnya habaib ini adalah thorigohnya daripada Sayyidina Ali, yaitu ketika beliau berkuasa menjadi khalifah, maka beliau tidak sewenang-wenang, beliau tidak mendolimi daripada bawahannya. Thorigohnya habaib adalah thorigohnya Sayyidina Hasan yang mengalah untuk kemaslahatan umat, sehingga ketika beliau menjadi khalifah, beliau menyerahkan kekhalifahannya agar umat Islam bersatu pada waktu itu. Thorigohnya para habaib adalah thorigohnya Sayyidina Husain yang berani membela kebenaran sampai tetes darah penghabisan, sehingga beliau mati sebagai syuhada, beliau meninggal dunia syahid. Thorigohnya para habaib adalah thorigohnya Ali Zainal Abidin yang pemaaf dan tidak pendendam terhadap orang-orang yang membunuh keluarganya di depan mata daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Inilah yang diajarkan oleh guru-guru kami. Tapi oleh karena itu kami mewasiatkan, kami menyampaikan kepada khususnya jamaah Al-Futuh, ya, ingat dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahlu baiti kama sali safinatin Nuh. Ya, ahli baitku itu, kata Rasulullah, keturunanku, duriyahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti perahunya Nabi Nuh. Man raqiba fiha, barang siapa yang naik perahu itu, maka najah, dia akan selamat. Wa man takhallafa, barang siapa yang tidak mau naik ke dalam perahu itu, maka apa? Gharib, dia akan tenggelam. Kita dikasih pilihan, kalau mau selamat ya ikut thorigohnya para habaib. Kalau mau selamat dia pengen tenggelam. Karena ini terjadi, kita diuji. Ya, para muhibbin ini saat ini sedang diuji. Tetap cinta enggak? Dengan berbagai macam hasutan, ujaran kebencian, ujaran kedengkian dari media sosial dan lain sebagainya, tetap enggak mahabbah. Orang mau naik kelas saja diuji, apalagi mau minum air telaga Al-Kausar dari tangannya baginda Rasulullah, pasti ada ujiannya. Ya, enggak mudah. Maka jangan kita terpesona dengan kalam-kalam yang ada di media sosial ini, mengatakan, oh ngomongnya pinter beb, luar biasa, keluar di media sosial, wah menggelegar suaranya. Ya, ini para pembenci dzurriyyah Rasulullah. Ini bukan hanya sekarang, sudah sejak zaman Nabi mereka sudah ada. Ya, pernah dengar kisahnya Abdurrahman bin Muljam? Belum pernah? Kita ceritakan sedikitnya. Abdurrahman bin Muljam ini adalah pembunuh daripada Sayyidina Ali, pembunuh daripada sepupu Rasulullah, pembunuh daripada menantu Rasulullah SAW, pembunuh daripada ayah daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, pembunuh daripada suami daripada Sayyidah Fatimah Zahra, seorang pejuang Islam. Abdurrahman bin Muljam ini seorang yang Masya Allah ibadahnya luar biasa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dihafal Al-Quran. Ya, seorang yang soleh dia ini. Tapi bagaimana nasibnya? Nasibnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Dia masuk ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik. Padahal seorang yang soleh, seorang yang Masya Allah, seorang yang takwa, ya, ibadahnya luar biasa. Kenapa sampai demikian? Karena di dalam hatinya ada rasa kebencian kepada keluarga Rasulullah SAW. Sehingga ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ahli ibadah, seorang yang alim. Bagaimana enggak alim? Dia hidup di masanya para sahabat Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar pernah mengirim daripada Abdurrahman bin Muljam ini ke Mesir untuk mengajar daripada Al-Quran, karena beliau hafal Al-Quran, beliau seorang hafid. Tapi nasibnya, na'udzubillah, meninggal dalam keadaan sul khatimah, keblinger. Ya, dan ini terjadi saat ini. Banyak orang-orang pintar keblinger, atau yang ngakunya pintar, seperti daripada Abdurrahman bin Muljam ini, Ibnu Muljam ini tadi. Bahkan ketika menghunuskan pedangnya
kepada Sayyidina Ali di waktu subuh. Selepas Sayyidina Ali melaksanakan sholat subuh di bulan suci Ramadan, keluar dari masjid langsung ditebas oleh Abdurrahman bin Muljam. Dan ketika menghunuskan dari pedangnya ini tadi, seolah-olah dia tidak bersalah. Dia mengatakan la hukma illallah, tidak ada hukum ini kecuali milik Allah. Laisa laka ya Ali wala laisa li ashabika. Hukum ini milik Allah ya Ali, bukan punyamu dan bukan punya daripada sahabat-sahabatmu. Bahkan ketika menghunuskan pedangnya ini tadi dia mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Yang di dalam surat Al-Baqarah 207, ya ayat 207 diulang-ulang. Ya di situ disebutkan dan di antara manusia ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah dia ini melakukannya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia ini membenarkan apa yang dilakukan untuk mencari keridhaan Allah. Jadi keblingernya sampai seperti itu. Ya. Jadi nggak jaminan pakai jubah, pakai imamah, jidatnya hitam, jenggotnya panjang. Ya itu yang diomongkan pasti benar. Enggak. Ya Ibnu Muljam itu juga pinter. Masya Allah pakai jubah, jenggotnya panjang, jidatnya hitam juga. Tapi akhirnya keblinger, jauh dari rahmatnya Allah Ta'ala, jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati-hati, jangan gampang kita dengarkan dari media sosial. Kita punya guru, tanya sama gurunya, ya supaya nggak terombang-ambing kita ini. Ya makanya itu hati-hati kita. Kalau kira-kira Ibnu Muljam ini hidup di zaman kita saat ini, kira-kira banyak pengikutnya enggak? Banyak pengikutnya, orang pintar gimana? Orang Masya Allah, orang hafal Quran, aksesoris ulama, kurang apa lagi? Ya, banyak pengikutnya pasti. Nah, makanya hati-hati, ya jangan kita gampang terpesona dengan omongan-omongan di media sosial ini. Maka kita mewasiatkan kepada jamaah Al-Futuh supaya hati-hati. Ya, jangan mudah terpengaruh. Nah, kemudian di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muhaddis Al-Muhaqqi Al-Hindi Al-Syadili, seorang ulama besar. Ya di dalam kitabnya yang berjudul yaitu Kanzul Umal fi Sunanil Aqwal wa Af'al. Ya, itu di dalam kitab itu ditulis ya. Ada kira-kira 400 hadis yang menerangkan tentang keutamaan Ahlul Bait Nabi Muhammad dan dzurriyyah Rasulullah. Yang di dalam kitab itu juga diterangkan anjuran untuk mencintai daripada dzurriyyah Rasulullah SAW. Seorang ulama besar. Ya, tapi orang-orang seperti ini orang-orang yang sudah ditutup mata hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak melihat berbagai macam dalil yang diutarakan, mereka enggak melihat. Ya karena tertutup dengan rasa dengki dan rasa benci ini tadi, naudzubillah. Ya, beliau mengatakan, orang-orang ini mengatakan bahwa sanad-sanad keilmuan mereka enggak mendapatkan daripada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang mengatakan, oh saya ini mendapatkan ilmu enggak pernah dari jalurnya para habaib, enggak pernah dari jalurnya dzurriyyah, berarti dia pembohong. Ya, enggak ada. Semua tetap bermuara kepada dzurriyyah Rasulullah. Ya, siapa guru Mbah Hasyim Asy'ari? Di antaranya ada dzurriyyah Rasulullah. Siapa guru Mbah Khalil Bangkalan? Di antaranya ada dzurriyyah Rasulullah SAW. Mereka orang-orang yang Masya Allah, yang luar biasa. Ya, jadi kalau ada mengatakan menulis sanad saya dari sini, diloncat-loncati sehingga sampai Rasulullah, tahu-tahu ujuk sampai Rasulullah ini, jangan dipercaya seperti ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah, bukan saya mengatakan, Rasulullah SAW. Rasulullah menyebutkan bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini adalah kotanya ilmu dan pintu masuknya adalah Ali. Siapa Sayyidina Ali? Kerabat Rasulullah, Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mengatakan saya mendapatkan ilmu bukan melalui dzurriyyah Rasulullah, bukan melalui Ahlul Bait Nabi, lantas ente dapat ilmu dari mana? Sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat bertanya kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali, kepada cucu-cucunya. Makanya jangan, ini kami sampaikan bukan untuk mencaci, bukan untuk memaki, bukan untuk menyalahkan, untuk membekali diri kita supaya kita tahu dan tidak terombang-ambing. Ya kita kembali ke jalurnya, ke thariqahnya para datuk-datuk kita, para guru-guru kita. Ya siapa? Mereka orang-orang yang Masya Allah. Pernah tidak kita terdengar masalah-masalah seperti ini di zamannya para kiai-kiai kita terdahulu? Enggak pernah.
kita lihat bagaimana Mbah Hashim. Kalau kita mengaku sebagai warga Nahdiyin, maka kita harus mengikuti thariqahnya Mbah Hashim Asy'ari. Bagaimana ta'zimnya, adabnya kepada dzurriyyah Rasulullah SAW. Kalau kita mengaku mengikuti daripada thariqahnya Mbah Hashim, kita mengaku sebagai warga Nahdiyin, ya ikuti adabnya. Ya ikuti adabnya daripada Mbah Hashim Asy'ari ini tadi. Kita ngaji bagaimana kitab-kitabnya Mbah Hashim supaya tahu. Jangan cuma dengarkan omongan orang, kaji kitab-kitab guru-guru kita supaya tahu kita sebagai benteng akidah kita. Ya disebutkan di dalam kitabnya Nurul Mubin. Kitabnya Mbah Hashim Asy'ari Nurul Mubin fi mahabbati Sayyidil Mursalin. Ya situ jelas-jelas disebutkan di dalam kitabnya Mbah Hashim Hadratus Syekh Hashim Asy'ari jelas-jelas. Wa min taukirihi, dan di antara cara muliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pertama yaitu birruhu, yaitu dengan berbakti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa birru alihi, dan berbuat baik kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzurriyyatihi, dan berbuat baik kepada dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang sanjang Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, bukan saya. Ini dari kitab-kitabnya para guru-guru kita terdahulu. Masya Allah, luar biasa mereka. Gak ada mereka mengajarkan ujaran kebencian kepada dzurriyyah Rasul. Tidak pernah keluar dari lisan mereka yaitu kebencian kepada dzurriyyah Rasulullah, atau hasutan, atau ajakan untuk membenci. Gak ada. Nah kok bermunculan orang-orang sekarang ini ya yang menghasut orang-orang supaya benci kepada habaib. Naudzubillah. Kita lihat bagaimana Mbah Maimun Zubair rahimahullah, seorang yang masya Allah, seorang ahli ibadah, seorang yang soleh, seorang yang zuhud, seorang yang mengikuti daripada jejak datuk-datuknya, guru-gurunya, masya Allah. Beliau mengatakan seburuk-buruknya habaib, seburuk-buruknya habib itu, betapapun ketidaksukaan kita kepada perilaku habaib, mereka ini seperti sobekan mushaf Al-Quran yang apa? Yang tetap terhormat dan haram untuk dihinakan. Ini yang sayang Mbah Maimun Zubair, ya seorang yang masya Allah. Kemudian yang kita baca ini tadi, ya Maulid Diba, ya disebutkan bahwasanya Ahlul Baitil Mustafa Tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Tahu penulisnya? Imam Ad-Dibai, ya seorang yang hafal Quran ketika umur 10 tahun, seorang muhaddis, ahli hadis, seorang wali Allah luar biasa, pengarang daripada Maulid Diba yang ditulis 580 tahun yang lalu, sudah mengajarkan kepada kita Ahlul Baitil Mustafa, Ahlul Bait Nabi, keluarga Nabi, mereka adalah tuhuri, mereka adalah suci. Hum amanul, mereka adalah pengaman bumi ini. Fadzakiri, maka ingatlah, waspadalah. Sudah mewasiatkan kepada kita. Ya, subuhu kal anjumi zuhuri. Ya, mereka ini ibarat para dzurriyyah Rasul seperti apa? Seperti bintang yang bergemerlapan. Makanya sudah diingatkan kita, dan beliau menulis seperti ini bukan karangan biasa, tapi berdasarkan sabda Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwasanya an-nujumu amanu li ahli sama, bintang ini adalah pengaman bagi pada penduduk langit. Wa ahlu baiti, dan keluargaku ini adalah amanu li ahli al-ard, mereka adalah pengaman daripada penduduk bumi ini. Fa idza dahaba ahlu baiti, maka dahaba ahlul ard. Apabila enggak ada lagi ahlul bait di muka bumi ini, tidak ada keturunanku di muka bumi ini tadi, maka akan binasa, maka akan habis ahlul ard, maka akan habis penduduk bumi ini. Jadi para dzurriyyah Rasulullah adalah paku bumi. Ya, sudah diwanti-wanti oleh para imam-imam sebelumnya. Makanya disebutkan Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Ya Allah, berilah manfaat bi barakatihim, berkat siapa yang dimaksud? Berkat dzurriyyah Rasulullah, berkat ahli bait Nabi Muhammad SAW. Wahdinal husna bi hurmatihim. Siapa mereka?
Wahdinal husna, berilah petunjuk kebaikan. Bihurmatihim, berkat kehormatan siapa? Kehormatan siapa yang dimaksud? Kalau bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Fa'amidna fi tariqatihim, dan matikan kami di dalam thariqah mereka, di dalam jalan mereka. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Kalau bukan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Maka hati-hati kita. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu, jangan gampang ikut asal-asal men-share yang kita nggak tahu. Belajar kita. Al-Imam Nawawi, salah satu rujukan ulama Asy-Syafi'iyah, ya, di dalam kitabnya Syarah Muhaddab disebutkan bahwasanya Ahlul Bait Nabi, keturunan Rasulullah, adalah mereka yang mempunyai ikatan nasab kepada Rasulullah. Mereka adalah keturunan Fatimah sampai hari kiamat. Ini disebutkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab-kitab, dan bahkan ya Allah, luar biasa. Begitu banyak, kalau saya sebutkan satu persatu nggak habis malam ini. Bagaimana yang tak terhingga para kiai daripada Mbah Hasyim, Mbah Maimun Zubair, Kiai Soleh Darat, kemudian Kiai Abu Bakar Syato, Kiai Nawawi, semua para kiai, Kiai Abdul Hamid, mereka ta'zim, mereka cinta kepada habaib, mereka setorigoh dengan habaib. Ya, ini bermunculan orang-orang baru, kiai-kiai baru, gus-gus baru, segelintir orang yang menyebarkan fitnah, naudzubillah. Maka saya wasiatkan kepada Majelis Al-Futuh ini, ikuti thariqah guru-guru kita, ikuti thariqahnya Mbah Hasyim Asy'ari, ikuti thariqahnya para imam 4 madhab ini, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, dan imam-imam yang lain, Imam Ibnu Hajar, Imam Hasan Asy'ari, semua Imam Ghazali. Enggak ada mereka yang benci kepada dzurriyyah Rasulullah, dan tidak ada satupun di kitab mereka cacian atau menyatakan nasab Rasulullah terputus, gak ada. Dan ini kiai-kiai sekarang yang diikuti siapa mereka? Guru-gurunya gak mengajarkan seperti itu. Lantas mereka ini mengikuti thariqah siapa? Ini yang kami heran. Thariqah siapa yang mereka mengikuti? Mereka mengikuti daripada thariqahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari gak seperti itu. Gak ada di kitab-kitab beliau seperti itu. Luar biasa mahabbahnya kepada dzurriyyah Rasulullah. Gurunya adalah dzurriyyah Rasulullah SAW. Lantas siapa, thariqah siapa yang mereka ikuti? Karena kita tidak mengajarkan thariqah habaib, kita tidak diajarkan untuk menghina, mencaci, tidak diajarkan. Lantas thariqahnya siapa yang mereka ikuti? Ya. Kalau thariqahnya iblis, ya wallahu a'lam. Kenapa? Karena iblis ini mengajarkan kita untuk mencaci. Iblis mengajarkan kita untuk menghina. Keluar dari mulut kita, lisan kita. Tanda-tanda suruh berhenti. Ya, habis. Sengaja lagi semangat dimatiin. Ya. Jadi thariqah, ya, masalah thariqah ini tadi, hati-hati kita dalam memilih thariqah. Jangan sampai kita ikut-ikutan thariqah yang salah. Thariqahnya iblis. Thariqahnya iblis ini mengajari kita untuk mencaci, mengajari kita untuk mengadu domba, yang mengajari kita untuk keluar kata-kata yang jelek daripada lisan kita. Keajaran iblis, thariqahnya iblis ini mengajari kita untuk memvonis seseorang, yang mengatakan bukan dzurriyyah dan lain sebagainya. Ini adalah thariqahnya iblis. Kalau mengikuti thariqahnya Rasulullah nggak akan seperti ini. Mana aja Rasulullah mengajari caci-cacian, nggak ada. Rasulullah tidak mengajari seperti itu. Maka hati-hati, jangan sampai walaupun viral di media sosial, walaupun keluar-keluar di media sosial, biarkan mereka. Yang penting kita sudah tahu, ikuti jejak datuk-datuk kita, ikuti jejak daripada guru-guru kita. Insya Allah selamat dunia akhirat. Jangan sampai kita mengikuti daripada arus yang salah ini tadi. Orang-orang, saya nggak benci dengan orang-orang ini. Jangan salah pengertian. Saya nggak benci kepada mereka. Saya cuma kasihan kepada mereka. Kenapa? Begitu banyak para imam terdahulu ini, semuanya nggak dianggap oleh mereka. Begitu banyak dalil-dalil daripada ayat Al-Quran, daripada hadis Rasulullah SAW, nggak dianggap sama mereka. Begitu banyak kalam-kalam solihin, anjuran untuk mencintai dzurriyyah dan lain sebagainya, nggak dianggap sama mereka. Dia begitu banyak guru-guru kita, nggak dianggap sama mereka. Lantas siapa yang mereka ikuti? Maulid yang kita baca pada malam hari ini, siapa yang mengajarkan kepada kita?
Manakib yang kita sering baca, siapa yang mengajarkan kepada kita? Rotib yang kita baca pada malam hari ini, siapa yang mengajarkan kepada kita? Rotib siapa yang dibaca? Apakah rotib atas atau rotib hadap atau wirid syakran atau wirid-wirid yang lain? Siapa yang mengajarkan kepada kita? Ya. Mulut umat kami baca rotib tapi mencaci dzurriyyah Rasulullah. Mulut umat kami baca maulid tapi membenci kepada dzurriyyah Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Ya, makanya hati-hati jangan sampai celaka kita. Ya, saya mengatakan ini karena saya, antum semua adalah tanggung jawab kami. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpin. Ya, makanya saya jelaskan sekali ini saja dan insya Allah bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk kepada kami. Ya, jadi kalau ada orang yang mengirim ini, itu dan lain sebagainya, sudah diamkan aja, jangan kotori hati kita untuk hal-hal seperti ini. Gimana caranya biar khusyuk ibadah sama Allah Ta'ala? Gimana caranya biar dawam sholawat kepada Rasulullah? Gimana caranya biar bisa sholat tahajud? Ini gimana caranya biar istiqomah ngaji? Ini yang perlu kita khawatir. Gak usah menghadirkan seperti itu. Udah gampang untuk sekelas orang awam seperti kita. Ikuti guru-guru kita. Kita punya guru. Ya, kita tinggal ikuti mereka. Gak usah terpengaruh orang lain ini dan itu. Gak perlu. Ya, cari sanadnya. Guru ini juga penting. Cari sanadnya yang lurus, yang benar, yang gak menggok-menggok. Nanti menggok-menggok susah nanti di Suratul Mustaqim. Cari jalan menggok-menggok, nah, akhirnya kebelasuk akhirnya. Ya, cari jalan yang Suratul Mustaqim, jalan yang lurus melalui daripada datuk-datuk kita yang mereka sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, supaya kita tidak fatuhliku, supaya kita tidak celaka, kata Rasulullah SAW. Ikuti thariqahnya habaib, ikuti jalannya habaib, ikuti thariqahnya dzurriyyah Rasulullah SAW. Semoga semua yang hadir di tempat ini, jamaah al-futuh, semuanya menjadi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan rahmat di tempat ini dan semoga Allah Ta'ala jadikan majlis al-futuh dan jamaah al-futuh ini orang-orang yang mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah. Orang-orang yang mencintai habaib dan dicintai oleh habaib. Orang-orang yang mencintai dzurriyyah dan dicintai oleh dzurriyyah. Orang-orang yang mencintai ulama dan dicintai oleh ulama. Orang-orang yang mencintai kiai yang lurus dan dicintai oleh kiai yang lurus. Dan semoga Allah Ta'ala turunkan hidayah kepada para pembenci dzurriyyah. Allah Ta'ala sadarkan mereka sebelum terlambat, sebelum mereka meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dan semoga Allah Ta'ala segera angkat musibah ini. Semoga Allah Ta'ala segera angkat bencana ini. Semoga Allah Ta'ala segera angkat fitnah ini. Dan semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita, ampuni segala kekhilafan kita, ampuni segala kesalahan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan segala hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat. Semoga Allah Ta'ala kabulkan doa dan niat kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan segala urusan kita. Allah Ta'ala segala penyakit kita, penyakit orang tua kita, guru-guru kita dan semua orang-orang yang kita cintai. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan usia kita dalam ketaatan, dalam kebaikan dan dalam kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah bersama Rasulullah, dibangkitkan bersama Rasulullah, berada di bawah panji bendera Rasulullah dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ma'lutuful afiyah wa salihil akibah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mugi Bapak Iqbal Dados jauh saking guru mulia kita Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Jufri menambah kuat keimanan kita, menambah
rasa takzim kita terhadap guru kita, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua selalu istiqomah untuk hadir di majelis Al-Futuh, dan semua yang kita hajatkan Allah kabulkan, dan kita semuanya nanti di alam akhirat dikumpulkan dengan beliau dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng sedaya jamaah rahimakumullah, kaula selaku pengurus majelis Al-Futuh sepindah ngaturaken investasi akhirat pembangunan majelis Al-Futuh wonten Banyon Karangmalang Sragen. Bilih majelis Al-Futuh membutuhkan dana kurang lebih 5 juta untuk meneruskan pembangunan bikin tiang wonten tengah-tengah mriki. Terus menawi sedaya jamaah muslimin muslimat sedulur ingkang badhe investasi akhirat, monggo kula mengajak dumateng sedaya apabila wonten rezeki ingkang longgar saged dipun investasi wonten majelis Al-Futuh, samangke saged menghubungi pengurus majelis Al-Futuh. Lan kula badhe matur dumateng sedaya jamaah Al-Futuh bilih rutinan malam Selasa ngajeng insyaallah dipun lajengaken wonten lokasi majelis. Jadi wonten lokasi mriki nggih selama boten Jawa. Nggih Jawa nggih wonten lebet ngeten nggih. Ampun ngantos kita kendor, ampun ngantos kita boten semangat, tapi kita sedaya tetap semangat hadir wonten majelis Al-Futuh. Insyaallah kita selamat dunia selamat akhirat berkah kita derek beliau Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Jufri. Amin Allahumma amin. Lan kaula nyuwun doanipun kagem sedaya jamaah apabila sementara waktu samangke beliau boten saged hadir wonten majelis Al-Futuh dikarenakan beliau wonten urusan ingkang dipun perjuangaken wonten luar negeri. Terus kaula nyuwun doa saking sedaya majelis Al-Futuh, mugi-mugi beliau wonten mriku dipun paringi keselamatan, dipun paringi sehat, dipun jagi kalian Allah Subhanahu wa taala, dan samangke saged wangsul kembali ke Indonesia dengan selamat dan bisa berkumpul dengan kita semua di majelis Al-Futuh, bisa membimbing kita semua menuju jalan yang lurus, menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Dan matur suwun sanget dumateng Gus Jazuli Al-Banjari ingkang sampun hadir wonten majelis Al-Futuh. Wah, kula boten ngatasi suarane Gus Jazuli niki. Luar biasa Gus Jazuli niki. Mungkin maulutan kula undang melih Gus nggih. Maulutan mungkin kula undang melih nggih Gus nggih. Pokok gratis siap undang lah. Wani gratis beliau. Pokoknya gawe beliau Habib Husain bin Abdullah Al-Jufri sulatep jenengan boten kersa hadir. Wes gak kuat ngantek megap kula. Masya Allah niki wonten hidangan monggo kita dahar sare-sare kali beliau Habibana Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Jufri. Nggih, malam ini malam yang luar biasa. Menggah kula sedaya Ustadz Imam, Ustadz Ilyas, nggih.
Gus Rizky punyai saged hadir wonten mriki lan sedaya ustaz-ustaz sedaya Masya Allah luar biasa. Mugi-mugi pembangunan Majelis Al-Futuh segera terlaksana lan mugi-mugi amal panjenengan wonten Majelis Al-Futuh dipun lintuni kali rezeki ingkang kathah barokah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Monggo dipun dahar. Yuk silahkan makan. Ini makan cara ditarim seperti ini. Belum bisa ketarim, setidaknya cara makannya dulu. Insya Allah kalau cara makan sudah makan cara sana, insya Allah nanti bisa nyusul ke sana. Bisa ziarah ketarim insya Allah. Ya. Habib Ustadz Ali dan Nirib ya. Minta doanya Bib untuk Bapak Haji Satoto yang sedang dirawat di rumah sakit. الفاتحة بنية الشفاء آجلا كاملا شاملا معروض بالعافية لأخينا بابا سططة أن الله يجعله من أهل السلام ويطول الأمر في طاعة الله ورسوله ويحفظه من شر زمان ومن شر أهل زمان ويحفظه ويرفعه من كل أسرار والأمراض وعدن والبواء والألم وأن الله يرزقه جميع العافية ودوام العافية وتمام العافية شكر العالم العافية ويماتبنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا في سبيل الله ويؤتي كل سائل من سؤله ومقوله على ما يرضي الله ورسوله وعلى ما نوى آباؤنا وأشلافنا وأجدادنا الصالحون وإلى حضرنا محمد صلى الله عليه وسلم. بركة أسرار سورة الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi kami para doa saking beliau Habibana Al-Habib bin Abdullah Jafri Mohon astu Ibu angkat sedaya penyakit Ibu paring kesehatan lumayan gua kita ingkang nembe gerah. Mugi-mugi sedaya penyakit Ibu angkat kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Monggo Gus dipun lajeng le mumpung kepanggih jenengan iki. Kita sholawat meleh Gus. Nek ibu-ibu dahar niki sholawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. طاهر قلبي نبي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله يا رسول الله يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي صل عليه صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله عليه على بدر كماله وجهه جميل والشمس كمسمته الطريق وعبد الله خير الخلق المصطفى وحبيب الله خير الموجود وحيرها مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل عليه يا رب صل عليه يا رب صل عليه صلوات الله عليه على بدر وعليه وجهه جميل وسمسم بسمته الطريق وعبد الله سيد الخلق والمصطفى وحبيب الله خير مولد وحد الله صل وسلم
Kepada sedaya jamaah Masjid Al-Qudus, semoga acara dalu punika kita tutup kanthi wawasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Lan matur suwun rawuh sedaya jamaah tawin tamu undangan ingkang sampun hadir wonten Majelis Al-Futuh. Kula nyuwun pangapunten apabila paring lenggahan kirang meranani dumateng panjenengan. Kula selaku pengurus Majelis Al-Futuh ngaturaken pangapunten ingkang saking agungipun dan kula suwun dumateng sedaya jamaah kita tetap semangat rutinan saben malam Selasa bersama grup Hadroh Al-Futuh. Sudah mulai kita oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Insyaallah kita damel acara maulidan terakhir di bulan Maulid di Majelis Al-Futuh ingin ngundang insyaallah Gus Jazuli utawi Gus Muhammad Rizki wonten Majelis Al-Futuh insyaallah maido hasanah bangke kita ngundang beliau Al Ustad Muhammad Dorif ya. Terus monggo setiap malam Selasa kita tetap semangat istiqomah bersolawat wonten Majelis Al-Futuh. Saking kaula selaku pengurus menawi wonten klentang-klentunipun kula nyuwun gunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Semoga kita tutup kanthi wasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya, pakai. Kali pos. Oke, bener apa? Berkah nih, berkah semua. Sik, tak golek nih sik. Apa tat? Anu kok teko wong entuk. Sik to. Tak golek nih sik. Guys, Jares, guys. Uang. Rambut. Masya Allah. Apa jenenge? Ya tak plastik konten iku kedapi tenan. No, apa itu? Ayo, Ali. Nyetak. Bos. Loh, jamaah belum tebas. Salim mah, Bos. Loh, masih mau salim. Kinggonaku. Loh, salim dulu ah. Sini toh, Bos, mau kemana? Jamaah belum? Jamaah belum? Sama apa? Panggilan depan kali. Soalnya materi Patrana dewe main sama Kusna. Enggak bisa main sama Kusna. Hadis. Iya.